selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum Ibu melanjutkan untuk menjelaskan materi pada hari ini, perlu diingat, anak-anak, pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, kita telah belajar kondisi alam Indonesia dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang transportasi. Anak-anak, selain anak-anak bisa membaca di buku tematik halaman 95, adapun beberapa hal yang Ibu akan kembali jelaskan melalui video ini. Yang pertama, manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Karena Indonesia letaknya sangat strategis dan menjadi lalu lintas perdagangan dunia, sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, di mana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sangatlah penting karena sumber daya alamnya sangat melimpah seperti dalam bidang pertanian yang dapat menghasilkan berbagai jenis bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan budidaya tanaman jenis langka yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekspor dan impor. Potensi Indonesia dalam bidang pertanian ini karena letak negara Indonesia yang berada di wilayah yang sangat subur dan memiliki iklim tropis, sehingga sangat mendukung dalam sektor pertanian seperti dapat meningkatkan kesuburan tanah. Potensi inilah yang menjadikan Indonesia mendapat julukan sebagai kolam susu, di mana pada setiap jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia, sebagian besar tumbuh dengan subur dan menghasilkan uang. Dalam bidang perhutanan, Indonesia memiliki wilayah yang luas dalam hal perhutanan. Hutan di Indonesia sangatlah luas dan juga merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Fungsi hutan ini tidak lain adalah sebagai paru-paru dunia dan juga untuk mengontrol iklim global. Salah satu yang dapat dimanfaatkan dari hutan tersebut adalah kayunya. Pengambilan kayu tersebut dengan menggunakan sistem tebang pilih dengan cara menjaga kelestarian hutan, di mana hal ini dapat dijadikan negara untuk menambah devisa negara dengan mengekspor hasil hutan tersebut. Berikut dalam bidang kelautan, Indonesia disebut sebagai negara maritim dengan memiliki laut yang cukup luas dengan keanekaragaman hayati di laut yang cukup banyak, sehingga dapat memanfaatkan hasil laut seperti ikan untuk diekspor ke luar negeri. Selain hasil laut, laut di Indonesia juga berpotensi untuk dijadikan sebagai wisata bahari. Perlu diketahui bahwa hasil laut Indonesia ini diminati oleh beberapa negara di dunia, sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan ekonomi negara. Yang kedua, di bidang sosial. Indonesia yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri. Akan tetapi, budaya yang masuk ke Indonesia saat ini sudah banyak, terutama budaya Barat. Budaya yang masuk ke Indonesia akan dipelajari terlebih dahulu, lalu kemudian digabungkan dengan budaya masyarakat sekitar sehingga tercipta akulturasi antara budaya lokal dengan budaya asing. Hal inilah yang menjadi keistimewaan dari budaya Indonesia yang dapat menerima dan mengembangkan budaya asing menjadi lebih baik. Dengan demikian, penyebaran budaya di Indonesia menjadi mudah dilakukan dan tentunya tetap menjaga nilai budaya lokal tanpa menguranginya. Yang ketiga, bidang transportasi. Indonesia yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional tentunya menerima dampak dari peningkatan transportasi modern dari negara maju.
Dalam hal ini, transportasi laut dan udara merupakan pilar utama dalam perdagangan dunia. Maka dari itu, Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian alat transportasi untuk keperluan seperti halnya pembelian kapal, pesawat, dan lain-lain. Selain itu juga harus meningkatkan transportasi dalam negeri untuk memaksimalkan pengiriman barang atau hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya untuk meningkatkan perdagangan saja, akan tetapi juga meningkatkan transportasi menuju tempat wisata di Indonesia. Baik anak-anak, inilah pengaruh letak geografis dalam berbagai bidang di Indonesia. Berikut kita akan belajar kembali perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang pernah Ibu jelaskan pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar yang dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Anak-anak, yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila ketuhanan, yaitu percaya dan takwa pada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, menjalankan perintah agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban sesama manusia. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila persatuan, yaitu menyayangi sesama baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang kedua, membina kerukunan dan keutuhan keluarga. Yang keempat, sikap yang sesuai dengan sila kerakyatan. 1. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, sikap yang sesuai dengan nilai sila keadilan. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Tidak pilih kasih dalam berteman. Baik anak-anak, inilah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak kelas 5 bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Baik anak-anak, silakan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Selamat belajar dan terima kasih.